Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Ya, sebelum kita memulai PA kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari Ya, kita Kak. berdoa. Oke, sebelum kita akan memulai penelaan Alkitab kita. Sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Hari ini 1, 2, 3 ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke. Tema kita hari ini, aku menyayangi dan menolong teman. Apa tadi? Aku menyayangi dan menolong teman. Iya, bagus. Siapa sih ini mempunyai teman? Nah, siapa sih ini pernah menolong kawannya? Iya, Jidan, menolong kayak mana, Dek? Dia jatuh dari sepeda tolong. Iya, harus ditolong. Terus, Joshua? Ditolong kayak mana? Kawan jatuh, ku tolong. Iya? Kau kasih gue? Tolong? Kayak mana menolong? Udah. Kayak mana? Iya, kalau jatuh dia ditolong kan? Jangan diketawai. Kok jatuh misalnya si Joshua diketawai si Olong, dimarahi lah, musuhan lah. Kita itu kan kita punya kawan. Kita nggak boleh mengejek teman. Kita nggak boleh membencinya. Kalau kawan kita punya salah, kita harus memaafkan. Ya, nggak boleh pilih-pilih kawan ya. Apapun agama kawannya, apapun suku kawannya harus kawan ya. Nggak boleh saling membenci. Iya. Ayat kita terdapat dari Matius 22 ayat 39. Baca dulu Jidan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah sehingga sesuatu manusia seperti dirimu sendiri. Iya, apa tadi kata harus mengasihi? Iya. Iya, mengasihi itu contohnya kayak tadi lah, menolong, tidak membenci. Kalau ada jajannya dikasih sama kawannya kan, jangan pelit-pelit. Baru diajak ke rumahnya main-main, dikasih kue. Kayak orang si Joshua kan mau ngasih minuman kan, milk. Nah, kayak jajan-jajanan gitu. Baru ada cerita kakak. Adalah dua orang sahabat, namanya si Joshua dan si Holong. Nah, si Holong ini mau dia nangis, mungkin karena dimarahi si Joshua. Baru tapi orang ini nggak pernah saling membenci, nggak pernah si Joshua ini benci sama si Holong, nggak pernah si Holong benci sama si Joshua, karena orang ini sama teman harus saling memaafkan, nggak boleh saling membenci kan? Kayak si Joshua mau mengejek si Dinan, nggak boleh gitu kan Jos?
Haruskah? Iya, nggak boleh saling mengejek, namanya kawan. Dinan pun jangan mau mengejek si Joshua. Iya, harus teman. Sesama teman itu nggak boleh saling mengejek. Kan tadi di Alkitab dibilang harus saling mengasihi. Iya, mengasihi. Nah, yang ingin kakak tanyakan, apalah yang pernah kalian ingat dibuat kawan kalian bisa senang? Apa? Joshua, apa yang dibuat kawannya makanya dia senang? Di bandari. Yes. Beli apa? Jajan. Jajan di sekolah. Ya. Halo? Sayangi. Iya, disayangi. Baru Dinan? Hah? Diapain? Pas sama kawan. Main-main sama? Ya. Iya, main-main sepeda kan Jidan? Main sepeda sampai sore. Dari pagi Malam. sampai malam. Apalagi semenjak libur ini corona kan, terus main-main, nggak pernah belajar. Tugasnya pun nggak siap-siap. Ya. Nah, main-main sepeda terus, pigi-pigi. Siap Pak. Ya, Kak. Siap Dinan? Siap. Iya, harus kayak gitu. Semua. Nah, kalau teman kita berbuat baik sama kita, ditolong kita, apa yang harus kita lakukan lagi? Menolong balasnya lagi. Iya, membalasnya lagi. Baru apa sih deh tadi? Iya, menolongnya juga, tidak membencinya. Kita tetap mengasihi. Iya, harus kayak gitu. Kalau orang baik sama kita, kita pun harus baik kepada orang tersebut. Nah, apalah yang bisa kita sebagai ungkapan kita kepada teman kita? Kalau kita udah dibantu, apa yang harus kita bilang? Berterima kasih. Terima kasih. Iya, harus berterima kasih. Kalau ditolong nggak langsung pergi, nggak ada dibilang makasih. Misalnya si Jidan ditolong si Dina, tapi si Jidan langsung pergi, nggak bilang makasih. Itu nggak boleh ya. Harus saling tolong menolong dan harus bisa membilang terima kasih. Gabriel, apalah yang pernah dibuat Joshua samamu kebaikannya? Apalah? Ya. Meminjam sepeda Joshua. Kalau udah dipinjam dibilang apalah? Enggak langsung kabur ya. Nah, langsung kabur kata Joshua. Nggak boleh gitu ya dek. Harus dibilang terima kasih Joshua gitu. Biar besok-besok dikasihnya lagi. Dinan, apalah yang udah dibuat Gabriel samamu? Apa yang dibikin Gabriel? Kebaikannya. 100. Apa? Kasih gambaran? Enggak. Enggak. Jadi? Meminjam mainan. Iya, meminjam mainan. Dinan bilang makasih. Ada langsung pergi. Langsung pergi. Iya. Kalau dikasih temannya meminjam apapun harus dibilang makasih ya. Tidak boleh langsung pergi. Didan, pernah ditolong Joshua? Pas apa? Pas lagi main sepeda. Jidan jatuh. Di mana? Di depan. Terus Jidan bilang makasih. Enggak. Langsung pergi ya, main-main lagi. Langsung main-main lagi. Main-main lagi. Iya. Kalau ada kayak gitu dibilang makasih ya, biar kita juga mempunyai hubungan yang erat dengan teman kita. Nah, Jidan punya panggilan khusus nggak untuk Joshua? Misalnya entah gendut, Joshua ganteng, entah gitu, nggak ada. Jadi tidak Joshua aja dipanggil. Joshua punya panggilan khusus sama si Dinan. Botak. Soalnya Joshua sering bilang botak sama si Dinan kan? Nggak boleh gitu ya dek, harus dibilang namanya. Karena itu mengejek namanya. Padahal udah adanya rambutnya. Iya. Iya. Dia kayaknya suka botak si Dinan. Nah, tema kita hari ini
mengajarkan kita untuk harus saling mengasihi teman, harus membantu teman, menolong teman, dan menyayangi teman. Nggak boleh kita membenci teman. Mau jahat pun kawan kita harus kita balas dengan kebaikan. Iya, karena Tuhan Yesus mengajari kita untuk saling mengasihi. Tuhan aja baik sama kita walaupun kita bandel kan, walaupun kita melawan orang tua, disuruh tidur siang pergi main kayak siapa? Kamu juga kayak Joshua, Jidan, Gabriel, Holong. Si Dinan terus tidur terus di rumah kan Dinan. Kalau kalian 4 terus main sampai sore, sampai lupa mandi kan. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu besar untuk kita. Jadi kita pun harus berbuat baik kepada sesama kita. Nggak harus kepada teman yang lebih tua dari kita, di bawah kita harus saling mengasihi. Apalagi kepada orang tua, kita harus saling mengasihi. Kalau disuruh orang tua membuang sampah, langsung maunya? Mau. Joshua mau? Jidan? Mau? Tadi enggak. Harus mau ya? Baru kalau disuruh menyapu halaman harus mau. Iya. Jidan mau. Harus bersih juga. Nah, pada ayat ini kita diajarkan untuk mengingat bahwa kita itu harus saling mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita harus mengasihi sesama kita. Kakak punya cerita. Adalah namanya si Daud. Dia sahabatan sama si Jonatan. Nah, kan si Daud ini pernah mengalahkan si Goliat yang besar itu, padahal si Daud kecil. Nah, siapa yang menang di cerita Alkitab itu? Daud. Iya, Daud. Kenapa dia menang? Karena Iya, betul. dia mengasihi Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam semua kegiatannya. Nah, si Jonatan ini, sahabat si Daud ini punya bapak, ayah. Ayahnya ini raja. Namanya si Saul. Si Saul ini nggak suka sama si Daud, kan? Iya. Baru benci kali lah si Saul ini sama si Daud. Karena dia yakin si Daud ini pasti bakal mengganti posisinya sebagai raja. Nah, baru udah siap itu dikalahkan si Daud inilah si Goliat. Dia panglima Filistin si Goliat ini. Baru Daud juga menang selalu dalam perang. Bangsa Israel pada saat itu memuji-muji si Daud. Datanglah si Saul, bapak si Jonatan ini, dia khawatir karena si Daud lebih terkenal dari dia, dari si Saul ini. Baru si Saul ini takut si Daud merampas kerajaan. Nah, baru kan si Saul ini, ayah si Jonatan ini, sahabat si Daud, berencanalah dia mau membunuh si Daud. Ini salah atau betul? Salah. Ya, karena di sini mereka saling membenci. Si Saul membenci si Daud. Nah, si Jonatan ini, anak si Saul ini, nggak suka dia ayahnya ingin membunuh sahabatnya. Sahabatnya tadi siapa namanya? Si Daud. Iya, si Daud. Si Jonatan dan si Daud ini bersahabat, sahabat yang setia orang ini. Akhirnya si Daud selamatlah dari rencana jahat si Saul. Saul ini tadi siapa? Ayahnya Jonatan. Iya, betul. Nah, selamatlah dia dari si Saul ini. Si Saul meninggallah setelah kalah berperang. Berperang kan kalahlah dia. Nah, yang bisa kita kutip dari cerita ini, persahabatannya si Jonatan dan si Daud tidak tidak pilih kasih dia. Walau yang benar tetap dibenarkan. Kan bapaknya si Jonatan salah mau membunuh kan? Si
si Jonathan tetap membela kebenaran. Kita pun harus kayak gitu. Kalau ada kawannya yang mencuri misalnya, tapi kita bela, kita itu benar atau salah? Salah. Iya, pasti kita salah di situ. Kita harus tetap membela yang benar, walaupun pasti ada resiko. Nah, pada ayat ini dan cerita yang telah kakak berikan, kita harus saling mengasihi sesama, menyayangi dan menolong teman. Nah, misalnya ketika teman kita ada mengalami musibah, apa yang kita lakukan? Menolong, baru mendoa. Iya, kita nggak bisa lupa harus mendoakan sesama kita, apalagi teman, keluarga, orang tua, harus selalu berdoa. Iya. Baiklah, untuk ayat ini apalah tadi yang bisa kita dapat? Harus saling mengasihi, harus tidak membenci, baru tolong menolong. Iya. Baiklah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Kakak sampaikan, semoga kalian dalam berteman tidak saling membenci, harus menolong dan menyayangi teman, tidak membeda-bedakan, walaupun berbeda agamanya, sukunya, ya harus saling mengasihi, karena Tuhan gak suka sama anak-anak yang membenci, yang mengejek, gak suka. Ya, harus saling mengasihi. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, PA kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang masih dapat kami rasakan sampai saat ini. Kami telah selesai melakukan dalam hidup kita kami, kurang apa yang kami dapat hari ini, baik juga Engkau memberkati kami selalu dengan kami ibadah. Biar tidak menjadi dalam karena kami tahu dengan kita. Shalom, perkenalkan nama saya Tionoh Mutasoid. Saya dari grup F semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang desain tematik model medium, di mana model medium ini digunakan untuk kalangan remaja. Selamat mendengarkan. Baiklah, sebelum kita memulai PA kita pada sore hari ini, kita bernyanyi dari lagu pujian Bapakku Datang. Bapakku datang, kita nyanyikan bersama. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita bersatu dan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari hingga pada sore hari ini. Tuhan boleh izinkan kami berdalam kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, saat sebentar Tuhan kami akan melaksanakan PA kami pada sore hari ini.
Mari Tuhan kiranya Kau memberkati kami, berkati mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Tuhan yang akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bertumbuh, berakar di dalam hati kami, dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kehidupan kami Tuhan, masa depan kami serahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore. Sore Kak. Baiklah, untuk sore hari ini yang menjadi firman Tuhan yang boleh kita dengarkan yaitu tertulis dalam Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan secara responsoria dimulai dari saya. Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan keteguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Baiklah, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Amsal 13 ayat 13 sampai 20. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi tema kita pada sore hari ini, yaitu pintar dalam bergaul. Apa kakak bilang? Pintar dalam bergaul. Iya. Kakak ambil yang menjadi nas kita pada sore hari ini, yang menjadi nas pendukungnya atau ayat emasnya, yaitu Amsal 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikian. Ya, percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik buruknya kehidupan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau begitupun sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang bebal, maka kita akan ikut bebal. Sikap dan perilaku juga kita akan menjadi tidak baik. Pergaulan yang mengubah karakter hidup kita. Misalnya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, orang-orang yang banyak gayanya seperti itu, atau orang-orang yang suka ribut di mana-mana seperti itu, kita akan kebiasaan seperti itu karena kita sudah kebiasaan berteman dengan orang tersebut. Oleh sebab itu, seringkali kita mendengar perkataan seperti ini, bahwa perkataan kita harus selektif dan memilih teman. Misalnya, kita harus pandai memilih teman. Memilih teman bukan berarti kita pilih-pilih teman, tetapi seperti ini. Kalau kita sudah tahu dia orang yang bebal, tapi kita masih mengawani dia, berarti kita tidak pintar memilih teman. Seperti itu. Apalagi pada zaman sekarang ini, pada remaja sekarang ini, sungguh banyak orang yang tidak taat terhadap aturan, sudah sering melawan orang tua, sehingga ada sebagian orang menganggap bahwa itu sebagai tren, atau mereka mengikuti zaman
sehingga mereka lupa bahwa itu adalah perbuatan yang salah atau itu merupakan sebuah dosa, tidak lagi menuruti perintah orang tua seperti itu. Jadi dari nas ini kita diharapkan seperti yang ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak. Ya, ketika kita bergaul dengan orang yang baik, otomatis kita akan menjadi baik. Kita tidak terpengaruh jika teman kita lebih banyak orang yang baik, otomatis kita akan lebih baik seperti itu. Teman adalah seseorang yang selalu membagi cerita dengan kita, dimanapun kita dan kapanpun. Ya, benar ini. Dimanapun kita, misalnya kita selalu punya teman, di sekolah kita punya teman, di rumah kita punya teman, bahkan di gereja kita punya teman seperti itu. Kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman yang kamu jumpai bagaikan sebuah tombol lift, tahu kan tombol lift? Kalau kita pencet tombol lift, kemanapun kita akan dibawa seperti itu. Jadi ketika kita menekan tombol lift, maka kita bisa naik atau turun. Kemanapun kita melangkah, itu akan ditentukan oleh kamu sendiri, Anda sendiri, dan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya. Jika kamu terlalu terpengaruh dengan temanmu, dia berbuat karena mungkin temanmu lebih kuat pengaruhnya terhadap kamu, maka itu akan berpengaruh terhadap kepribadian kamu, bahkan karakter kamu seperti itu. Banyak sekali para remaja pada saat ini salah memilih teman untuk bergaul, sehingga malah membuatnya jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pada saat ini mereka tidak lagi takut terhadap dosa. Mereka hanya lebih mengikuti zaman, supaya saya tidak dikatakan orang ketinggalan zaman, maka saya mengikuti tren yang zaman sekarang, atau dikatakan zaman now. Padahal itu sudah berdosa seperti itu. Mungkin pada saat ini tidak sedikit di antara kaum remaja yang jatuh ke dalam dosa, seperti apalagi zaman remaja akan rentang dengan seks bebas, narkoba, bahkan judi. Apalagi seperti kita sebagai cewek, kita harus lebih hati-hati. Kita harus pintar memilih teman, supaya kita tidak mudah terjerumus ke dalam dosa. Bahkan mereka hanya memilih teman untuk bergaul demi mencari kesenangan atau biar dianggap keren. Mereka hanya kesenangannya saja atau terlalu mengikuti keinginan dagingnya sendiri. Namun, benarkah pergaulan seperti itu yang kita cari? Menurut kamu, apakah itu pergaulan yang baik? Pergaulan baik itu adalah bergaul dengan teman yang bisa membawa kita ke dalam, yang dapat membantu kita menyelesaikan permasalahan kita, yang dapat merubah kita ke jalan yang lebih baik. Ya, seperti itulah pergaulan yang baik. Harus yang betul-betul membuat kita ke arah yang positif. Tapi seperti yang tadi yang saya katakan, mereka hanya mengikuti zaman, mereka hanya terpengaruh oleh zaman ini, sehingga mereka lebih percaya atau lebih mengikuti keinginan daging mereka. Mereka tidak lagi taat kepada aturan, taat terhadap perintah guru, orang tua sekalipun. Jadi ada di sini kakak buat alasan-alasan menyebabkan para remaja salah memilih teman untuk bergaul. Yang pertama, karena dirinya sendiri yang telah menentukan kriteria pergaulannya yang diinginkan. Ya, kita sendiri yang menentukan seperti apa kriteria teman kita. Kalau kita tengok orang bersenang-senang, kayak gitulah aku, biar bisa aku happy kayak gitu. Padahal itu salah. Jadi dalam satu poin ini, seseorang bisa salah memilih pergaulan karena ia telah menentukan kriteria teman seperti apa yang diinginkan. Bisa saja kriteria yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena ingin dianggap sebagai seseorang yang gaul. Dia hanya fokus pada kesenangannya, tidak memikirkan dampak yang dia terima ketika dia melakukan hal seperti itu. Yang kedua, terpengaruh oleh teman atau orang pada di sekitarnya. Ya, betul. Ini sangat berpengaruh terhadap kita. Teman yang kita miliki atau orang yang ada di sekitar kita tanpa disadari akan mempengaruhi cara bergaul kita. Jika kita terpengaruh oleh teman yang tidak baik, maka tanpa disadari kita akan jatuh ke dalam pergaulan yang salah juga. Ya, sebenarnya ininya teruskan. Intinya di sini pergaulan kita harus pintar-pintar bergaul, pintar-pintar memilih teman. Jangan gara-gara teman kita jatuh ke dalam dosa. Yang berikutnya, poin nomor 3, karena pernah dikecewakan. Iya. Saya mau tanya, apakah kamu pernah dikecewakan? Ya, semua orang pasti pernah dikecewakan.
Mungkin karena pernah dikecewakan, dia tidak mau lagi berbuat baik seperti itu. Tapi itu adalah yang salah. Walaupun kita pernah dikecewakan, kita tidak boleh menyerah seperti itu. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Terkadang, kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa. Iya benar. Kalau kita udah kecewa, mungkin kita akan menuruti kesenangan kita. Mungkin kita akan pergi entah bermain-main seperti itu. Baik, yang poin ketiga yaitu karena pernah dikecewakan. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Terkadang kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa itu. Ya, ketika kita sudah kecewa, mungkin kita pengen mencari kesenangan, kita pengen lari dari kenyataan tentang kekecewaan itu. Sehingga padahal kalaupun kita dikecewakan, itu bukan berarti itu biasanya di dalam hidup. Pasti pernah dikecewakan. Namanya juga hidup, kita harus mempunyai persoalan hidup. Ketika kita punya ataupun ketika kita pernah dikecewakan, kita tidak boleh terlalu menyerah. Kita tidak boleh terlalu frustasi. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Baik, poin yang keempat yaitu merasa hidupnya hampa tanpa tujuan. Ya. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan akan membuat seseorang terus mencari jati dirinya. Ya. Ketika kita tidak punya teman, kita merasa hampa. Yang kayak mananya aku? Kenapa aku nggak punya kawan? Pasti kayak gitu pikiran kita. Tetapi itu juga yang akan membuat seseorang terus mencari teman yang bisa menghilangkan kehampaan tersebut. Jika ia salah menemukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaan itu, maka bisa dipastikan ia dapat jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Ya, mungkin karena udah lama dia tidak punya kawan, dia frustasi seperti itu. Dia, kenapa aku gak punya kawan yang seperti itu? Tetapi sehingga dia mencari teman asal-asalan seperti itu. Dia mencari teman yang penting ada. Dia tidak mengetahui seperti apa bibit bobot temannya itu. Sehingga itu menjadi membuat dia jatuh ke dalam pergaulan yang salah. Berikutnya yang kelima yaitu ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren oleh orang lain. Keluar dari zona nyaman. Seperti kita ini, karena setiap misalnya kalau hari Minggu pulang gereja kita hanya di rumah saja, kita tidak pernah keluar, kita tidak pernah misalnya pergi jalan-jalan seperti itu, sehingga kita bosan seperti itu dan ingin mencoba hal yang baru, ingin keluar dari zona nyaman itu. Perasaan ingin dianggap keren oleh orang lain membuat seseorang menjadi lupa diri, lupa dia seperti apa dirinya pertama. Dia terlalu fokus terhadap kenyamanan atau kesenangannya sendiri. Ia akan terus berusaha mencari teman-teman yang dapat membuatnya terlihat lebih keren, sekalipun itu merupakan pergaulan yang buruk. Walaupun itu udah tahu dia itu temannya itu suka pergaulannya kemana-mana seperti itu, suka keluyuran, suka jalan-jalan, suka cabut dari sekolah, udah tahunya dia kayak gitu temannya, tapi dia tetap mengawani dia karena dia ingin keluar dari zona nyaman, dia ingin keluar dari kebosanannya itu seperti itu. Kemudian karena dia terlalu nyaman dengan dia tidak nyaman dengan itu, dia ingin keluar, jadi dia teruslah berbuat dosa seperti itu. Jadi ya apa yang diharapkan dari nats ini kepada kita yaitu kita sebagai remaja atau remaja lah seperti itu kan, kita rentan dengan pergaulan bebas, kita masih muda dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita masih muda diombang-ambingkan dan pikiran kita belum stabil, kita belum bisa menentukan pilihan kita. Kalau ada orang yang misalnya mengajak kita ke sana, pasti kita masih muda terpengaruh karena kita belum mempunyai pendirian yang tetap. Jadi itulah alasan mereka memilih teman.
Yang 5 poin itulah tadi menjadi alasan mereka memilih teman itu. Jadi yang berikutnya, sangat penting bagi kita memilih pergaulan. Pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiring berjalannya waktu. Jangan sampai kita salah memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Saran kakak kepada adik-adik remaja, pilihlah Jadi, saran kakak kepada adik-adik yang masih remaja pada saat ini, pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan. Intinya kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus pintar-pintar memilih teman supaya tidak mudah jatuh ke dalam dosa ataupun supaya tidak terjerumus. Hal-hal yang kamu lakukan supaya adik-adik remaja tidak terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh terhadap 5 poin tadi. Yang pertama, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak mudah terpengaruh seperti itu. Kemudian sering mengikuti kegiatan di gereja supaya tidak ada kebosanan di rumah seperti itu. Jika ada perkumpulan di gereja, kita aktif di sana. Kemudian aktif di gereja dan melayani seperti mengajar sekolah minggu, kegiatan pemuda-pemudi, supaya kita tidak merasa jenuh atau bosan. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan untuk kita sore hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat bertumbuh berakar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup kita pada sore hari ini, kita bernyanyi Selidiki aku, kita nyanyikan bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah Tuhan kiranya firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan buat para remaja pada zaman sekarang ini, di mana mereka Tuhan mudah terpengaruh oleh teman-teman mereka. Biarlah Tuhan mereka bijak dalam memilih teman, lebih bijak lagi untuk bergaul. Tuhan Yesus yang baik, atas kami sepanjang hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya mobil ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai penerangan kitab kita, ada baiknya kita bernyanyi judul lagu kita, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. 1, 2, 3. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu
kita dengarkan bisa menjadi semangat dari kami buat menggapai mimpi dan masa depannya. Tetap ingat berdoa, jangan menyerah, dan kuatkan iman dan tetap bersama Tuhan. Sebelum kita tutup penulisan Alkitab kita pada malam hari ini, ada baiknya kita bernyanyi berjudul lagu Wahab. 1, 2, 3. Wahdo, holong niatemu. Wahdo, hidup ni umurmu. Ganup ari, ganup bongin. Oh Tuhan, Isema awono Tuhan, asera hama hidupi. Oh Yesus, sing tarbilangi ubahku holongmu. Oh jurang maka holongi. Oh jurang lau mangidani. Humbai kok niuhurmu Tuhan, sadoka golupon. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas semua yang Kau berikan pada malam hari ini. Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas semua yang Kau berikan pada malam hari ini. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Semoga firman-Mu ini menjadi berkat untuk adik kami. Bapa, dengan firman-Mu ini semoga menjadikan adik kami lebih semangat untuk mengejar masa depannya. Tuntun adik-adik kami ini Bapa untuk mengejar masa depan yang indah. Tetaplah berkami, tetaplah ingatkan mereka Bapa akan tetap mengandalkan Kamu dalam mengajar mimpinya. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka Bapa. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan rezeki Bapa. Bapa, kami akan pulang ke makan masing-masing. Semoga berkati kami dalam perjalanan kami. Bapa, juga pulihkanlah bumi ini Bapa, seperti semula. Sudah banyak korban yang kehilangan akan sosok orang yang mereka kasihi karena virus ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk dunia dan untuk diri kami Bapa, biar bisa pulih dari COVID-19 Bapa, dan kami bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus atas semua yang Kau berikan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.